ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang. Setiap hari sebagai seorang awam, seorang yang semakin panjang hidup kita, yang kita lihat ternyata hidup ini sangat sebentar dan sangat singkat. Kayaknya untuk diungkapkan atau ingin kehidupan manusia itu adalah sebuah misteri yang berkaitan dengan kematian itu sendiri. Dan kita bisa saksikan urusan di rumah masih banyak, anak tidak beres-beres urusannya, kamu mau pergi itu tidak ada, pokoknya tidak ada gaji. Bunga jeruk padang. Kendati saudara kita Margareta Mesa bersama teman kami Mama Jerry yang saat ini telah pergi jauh kerukunan masyarakat Batu Talu yang ada di Simbuang Mepak ya, dan juga yang ada di tempat ini. Sudah mari dipanggil Tuhan. Kami keluarga banget tidak percaya bahwa itu mungkin tidak benar, karena makanan yang disajikan almarhumah pada siang hari itu, pada malam hari itu mungkin masih hangat. Masih hangat. Ada yang bagian bukan? No, abang. Acara yang kita akan lalui, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah malam tirakatan, yang ketiga akan dilayani dari Lepas Kuasi Paroki Santo Petrus Rasul Antang. Dalam hal ini akan dipimpin Bapak Martinus Upa. Yang ketiga ungkapan belasungkawa, yang keempat lelang, yang kelima ucapan terima kasih dari keluarga, yang keenam pengumuman, dan yang ketujuh penutup dan istirahat. Baik Bapak Ibu, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita akan masuk ke dalam ibadah, dan kita akan dibuka dengan lagu pembukaan. Kepada Ibu disilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita membuka lagu duka lembaran nomor 23. Nomor 23, Salamat Tongan. Salamat Tongan tutolino untandai puang ambeta tumpaka tanah penanda kita tolak
lagu, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita hadir bersama-sama kembali berhimpun di rumah duka ini untuk mengenang, mendoakan saudara kita yang telah 3 hari yang lalu berpulang ke rumah Bapa di surga. Ia telah meninggalkan dunia ini oleh karena Tuhan memandang bahwa persiarannya di dunia ini telah cukup. Ia telah melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga Tuhan memanggil dia untuk beristirahat. Kita berdoa kepada Tuhan yang adalah Tuhan asal dan tujuan hidup manusia. Kita memohon agar saudara kita Ibu Margareta dalam kemuliaan abadi ia boleh bersama para kudus di surga. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan supaya iman kita diteguhkan, yakni iman kepada Kristus yang telah bangkit dari alam maut. Agar layak dan pantas di hadapan Tuhan, marilah kita hening sejenak melihat diri kita, batin kita. Mungkin dalam hidup kita, khususnya pada hari ini, kita telah melakukan kesalahan-kesalahan kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama melakukan sesal diri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Baik itu mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa yang menjamin kebangkitan bagi umat yang beriman. Engkau telah mengalami kematian sangat perih karena taat pada Bapa. Engkau tetap setia sepenuhnya demi keselamatan kami umat manusia. Maka maut kau kalahkan saudara kami Margareta Mesa yang pindah ke alam baka. Kau izinkan berbahagia hidup mulia selamanya. Kini kami akan mendengarkan sabdamu. Hadirlah di dalam setiap hati kami. Semoga sabdamu yang menjadi penerang, sumber penghiburan dalam duka cita ini, akan selalu menguatkan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita membuka hati, kita mendengarkan sabda Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan mendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar,
ialah segala dosamu, sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Oleh mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Demikianlah sabda Tuhan. Dipersilahkan kor dari Tanda. Besarlah cintamu bagi aku anakku, di dalam suka maupun duka, kasih-Mu menaungi aku. Ku berdoa kepadamu ya Tuhanku, atas kasih cintamu. Di tengah kesunyian malam, Engkau tetap besertaku. Kau selalu menyertai daku dengan rahmat dan kasih cinta. Kau dengarkan rintihan hati kami, umat-Mu yang merana. Tuhan Bapa Maha Cinta, oh Tuhan, terima doaku ini. Biarkan aku alami wajar kasih-Mu abadi. Tuhan Bapa Maha Cinta, oh Tuhan, terima doaku ini. Biarkan aku alami wajarlah. Ku angkat doa dan pujian kehadirat-Mu Tuhanku. Pimpinlah dan tuntun langkahku, mewartakan kebenaran sabda-Mu. Ketenang ciptaan-Mu, kasih-Mu selalu ku kenang hingga akhir hidupku. Ku serahkan seluruh hidupku di dalam naungan kasih-Mu. Terimalah diriku yang hina ini di dalam rangkulan-Mu. Oh Tuhan, terima doaku ini. Biarkan aku alami
selama-lamanya. Pewartaan Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa catatan kecil yang selalu saya pakai di dalam setiap celah-celah perenungan kehidupan saya, bahwa sebenarnya bagaimana kita mau memaknai kehidupan ini, yaitu misteri tentang kelahiran dan misteri tentang kehidupan umat manusia. Namun kedua misteri ini kita akan lebih fokus kepada misteri kehidupan atau kematian yang namanya umat manusia. Saya ingin membagikan saya sebagai perenungan setiap hari sebagai seorang awam, seorang yang mencari jati diri, seorang yang bangkit dari keterpurukan, serta seorang yang berupaya mencari yang namanya wajah Tuhan. Semakin panjang hidup kita, yang kita lihat adalah semakin banyak pula orang yang ada di sekeliling kita, baik dari tengah keluarga, dari tengah komunitas, dari tengah kelompok gerejawi. Mereka satu persatu berpamitan untuk pulang. Kalau direnungkan, ternyata hidup ini sangat sebentar dan sangat singkat. Namun hidup yang sangat singkat ini
Kalau kita refleksikan dalam hidup pribadi-pribadi kita, kayaknya untuk diungkapkan atau ingin dinyatakan itu amat berat dan amat banyak. Bahwa hidup manusia ini, walaupun hidupnya hanya singkat, tapi kompleks persoalan hidupnya itu sangat banyak. Masing-masing di dalam hidup kita, dalam bentuk level, dalam bentuk ukuran usia kita. Ketika kita seorang anak, ketika kita remaja, masih menjadi dewasa, orang tua, semua menggunakan sehingga tidak lagi dalam hidup ini tentang singkatnya hidup manusia. Kadang-kadang kita tertegun karena dalam hidup manusia terhadap Allah dia punya cara berpikir, dan terhadap hidupnya sendiri dia pun punya cara berpikir dan punya hidup. Ada di kisaran angka 60 sampai 70 tahun. Ketika seorang manusia membaca atau mengetahui itu, ada dua hal yang bisa menjadi dasar pemikirannya. Bisa orang mengatakan begini, saya umur ini baru 25 tahun, 60 tahun sampai 70 tahun masih panjang. Sehingga dalam tenggang waktu, dalam hitungan hidup manusia sebagai dia manusia, dia menggunakan hidupnya dengan segala caranya. Nah, ada hidup berhura-hura, bahkan hidup asik bercinta dengan dunianya. Dia menikmati segala upayanya, dia menikmati segala karya atau hasil dari hidupnya itu. Itu hidup manusia. Lalu Allah juga punya hitung-hitungan. Bahwa hidup manusia itu tidak diketahui oleh manusia. Bahwa kehidupan manusia itu adalah sebuah misteri yang berkaitan dengan kematian itu sendiri. Dan kita bisa saksikan, ada orang mati muda, Pak Ais sudah mati, tidak mencapai 60 tahun. Apakah firman itu salah? Atau survei itu salah? Kadake dari kedikun yang nak pasang bayangan nih keluarga, nah kelana ke masih jo penguat matua. Nah tambah mau nih, bro deh ini, mau nyetek kata Nabi lah, kepasrahan manusia. Tetapi dia tidak mati-mati juga. Aneh, memang ini hidup. Pada bacaan Injil kita pada malam hari ini adalah tentang kewaspadaan. Kewaspadaan kepada kematian itu sendiri. Kewaspadaan terhadap sebuah keadaan yang akan dihadapi oleh manusia secara pasti. Pasti. Seluruh pergumulan hidup manusia itu tidak ada yang pasti. Hanya satu. Hanya satu yang pasti, bahwa kita itu akan mati. Kemarin saya tertawa mendengar khotbah seorang pastor. Dia membahasakan bahasa lain tentang kematian.
bahwa kematian itu bukan kepastian lagi. Kematian itu adalah lagu wajib, katanya. Harus kita nyanyikan semua tentang kematian. Lalu tentang kepastian itu, apa yang hendak kita lakukan? Sebagai umat beriman, Gapi dalam merenungkan tentang kematian itu, ada beberapa hal yang menjadi selalu dasar pemikiran manusia. Bahkan ada yang mengatakan, mumpung kita masih hidup, pergunakan kesempatan dengan semangat. Nikmati hidup, berpesta pora. Siapakah orang-orang yang tidak taat dan tidak setia itu? Itulah mungkin tadi gambaran kepada orang-orang yang menggunakan hidupnya dengan tidak sebaik-baiknya. Dia tidak bahagia di dalam hidupnya karena dia hanya mengejar kesenangan-kesenangan kedagingan, tidak sempurna. Tetapi orang yang bahagia, yang dikehendaki oleh Tuhan, atau orang-orang yang waspada di dalam hidup ini melalui keluarganya, dia membangun komunitas melalui gerejanya, dia membangun kelompok-kelompok, ya, bukan kelompok-kelompok besar. Saya tadi contoh kecil bagi hidup kita. Saya selalu mengatakan begini, kalau kita mau pikir orang tolo-tolo, dan ada. Ikut saya ikut dulu. Tolo-tolo. Urusanku di rumah masih banyak, anak tidak beres-beres urusannya. Kamu mau pergi itu tidak ada apa-apanya, tidak ada gajinya, bikin habis-habis suara saja. Itu orang Katolik berpikir begini loh. Tapi ada sekelompok orang juga, surga tidak berbicara tentang dunia akan datang, saudara-saudara. Surga tidak berbicara tentang akhir zaman. Tapi surga yang dimaksud oleh Tuhan, hidup dalam sebuah komunitas, membangun kerajaan Allah. Allah tidak mencari sesuatu hal yang spektakuler tentang banyak orang salah dalam arah hidup. Saya mencatat sebuah pedoman yang menjadi arah pemikiran kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, bahwa seperti apakah kita harus menjalani hidup ini yang benar supaya kita dapat meraih yang dirindukan oleh setiap orang, yaitu surga. Allah yang sempurna dengan menciptakan manusia agar manusia hidup ambil bagian dalam kebahagiaan. Dalam kepenuhan waktu, ketika saatnya tiba, Allah Bapa mengutus putranya sebagai penebus. Karena boleh dari bacaan kita ini ada dua, bukan satu saja. Jadi bukan yang enak-enaknya, yang pahit-pahitnya juga kita dengarkan. Jangan sampai kita kehilangan apa yang kita rindukan, yaitu surga. Karena itu tujuan hidup. Dia menyediakan tempat bagi kita. Penebusan di kayu salib adalah cara Tuhan menyelamatkan manusia supaya selamanya di surga. Tapi sekalipun keselamatan dengan penderitaan, tetapi sekalipun keselamatan dengan pendirian gratis, iya jadi gratis. Keselamatan itu gratis. Saya pasal kedua tadi. Dosa memisahkan kita dari Allah. Jadi jangan pernah berpikir tentang kehidupan surga nanti. Jika hari ini kita masih sibuk memuaskan hawa nafsu duniawi, surga bukan tentang kehidupan nanti bersama Tuhan, tetapi tentang hidup hari ini. Yang mengasihi Dia dan taat kepadanya, siapa yang layak masuk surga? Tuhan sendirinya akan jadi hakimnya. Tuhan yang akan. Yakin mau masuk surga? Yakin. Pertanyaannya, apakah sungguh engkau sudah mengasihi Tuhan? Semoga
Jika ada yang masih ragu-ragu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri sekali lagi meneguhkan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang kereta misa. Santa Maria, doakanlah dia. Bunda yang berbelas kasih, doakanlah dia. Santo Mikael, doakanlah dia. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah dia. Santo Yosef, doakanlah dia. Santa pelindung Tuhan, luputkanlah dia ya Tuhan. Kasihanilah dia ya Tuhan. Dengarkanlah dia ya Tuhan. Umat menjawab, bebaskanlah dia ya Tuhan. Bebaskanlah dia ya dari segala kesalahan dan hukuman. Bebaskanlah dia ya Tuhan. Oleh kelimpahan cintamu, bebaskanlah dia ya Tuhan. Oleh kelahiran putramu yang menyelamatkan, bebaskanlah dia ya Tuhan. Oleh pembaptisan dan puasanya yang kudus, bebaskanlah dia ya Tuhan. Oleh rasa takut dan kegelisahannya di Taman Zaitun, bebaskanlah dia ya Tuhan. Oleh penderaan kejam yang dideritanya, bebaskanlah dia ya Tuhan. Oleh pemahkotaannya yang penuh penghinaan, bebaskanlah dia ya Tuhan. Oleh sengsaranya pada jalan salib, bebaskanlah dia ya Tuhan. Oleh luka-lukanya yang kudus, bebaskanlah dia ya Tuhan. Oleh wafatnya yang menyedihkan, bebaskanlah dia ya Tuhan. Oleh kebangkitannya yang mulia dan kenaikannya ke surga, bebaskanlah kepada mereka penghapusan segala kesalahan dan siksa. Semoga Engkau menyelesaikan apa yang telah Engkau mulai di dalam mereka, dan hantarlah mereka masuk ke dalam kerajaan-Mu yang penuh cahaya. Amin. Kita lanjutkan dengan sebelum Susi bunga yang padang, sangat turi nama layu. Susi juga katuan lantelino paporiandri. Ia telino inanglah disagang, si solam itu kamalah birangan. Patungan ni buah Yesus nasalama mendeatanmu. Dori suruga engkau nama rende, katuawan bontong selakona, pangkonana tuma patongan, inang sode-sodean. Bunga
Ampunana tumapatungan inang sudi-sudian. Ampunana tumapatungan inang sudi-sudian. Saudara-saudari terkasih, kendati saudara kita Margareta Mesa bersama dengan keluarga kita yang telah berpulang ada di alam lain, tetapi kita tetap bersatu dalam putra-putri sebagai putra-putri Bapa di surga. Maka marilah kita menghayati kesatuan kita dengan doa yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara terkasih, sampailah kita di penghujung tirakatan ini, dan marilah yang kekal dan kuasa, Engkaulah tujuan bagi orang yang hidup dan yang mati. Kami mohon belas kasih-Mu bagi saudara kami Margareta Mesa yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ampunilah segala dosanya dan bersihkanlah noda-noda hatinya, agar ia pantas menerima ganjaran kebahagiaan abadi bersama Engkau dan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita hening sejenak dan memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, orang-orang yang telah kita doakan, khususnya bagi keselamatan jiwa saudara kita Margareta Mesa, keluarga-keluarga, serta masa depan kita, senantiasa dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tirakatan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang mewartakan akan kebangkitan Kristus. Amin. Gabungan, kemudian disambung persembahan pujian dari keponakan dan cucu almarhum Ibu Margareta Mesa. Dimohon semua KIK menuju ke tempat. Saudara kami Margareta Mesa, atau kami sapa Mama Jerry, lihatlah dan pandanglah kami sahabatmu yang berkumpul di sini. Kami sahabatmu, tidak ada yang dapat kami berikan dalam perjalananmu ke rumah Bapa. Hanya dengarkanlah pujian kami ini. Kami datang padamu, oh Bunda, di tengah perjuangan hidup ini. Mohon rahmat dan perlindungan, mohon iman, harap dan cinta.
kami meskipun kami terganti, pandanglah Ibu mengangkat kami, lindungi kami dengan cinta-Mu. Selamat jalan sahabat kami, Margareta Mesa, sampai bertemu di Yerusalem baru. Salam dari kami semua. Untan pegang
kategorial yang juga hadir pada malam hari ini, pengurus-pengurus organisasi kemasyarakatan yang juga hadir pada malam hari ini, suami tercinta, anak-anak yang dikasihi oleh saudara kita yang dengan hormat saya sebutkan namanya almarhumah Margareta Mesa atau yang biasa disapa Mama Jerry, yang saya kasihi segenap sidang tirakatan malam yang ketiga yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa untuk segala kasih, kemurahan, cinta dan perlindungannya, sehingga kita boleh disertai dalam perjalanan kita dari rumah kita masing-masing, boleh tiba di tempat ini dan berdoa bersama segenap umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, mendoakan akan keselamatan arwah orang yang kita cintai bersama dan yang mencintai kita bersama. Sekali lagi saya menyapanya almarhumah Margareta Mesa. Izinkan saya mewakili Badan Pengurus Kerukunan Masyarakat Batu Talu menyampaikan turut berduka cita atas peristiwa iman yang dialami oleh Bapak Jerry, anak-anak dan rumpun keluarga besar yang mengalami duka cita pada malam hari ini. Saya tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh kakanda saya, Bung Martinus Upa, yang memberikan khotbah tentang kesiapsiagaan. Saya lalu menyimpulkan bahwa benar tidak orang yang mati saja atau tidak orang yang sakit saja yang selalu kita takut-takutkan jangan-jangan terjadi sesuatu padanya, tetapi bahkan orang yang tidak pernah sakit, yang tidak pernah kita dengarkan keluhannya, justru itu yang tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Kerukunan Masyarakat Batu Talu tanggal 14 dan 15 itu kehilangan 4 jiwa, dan ada yang sakit dan ada yang tidak sakit. Dalam arti kita tidak pernah mendengarkan beritanya, tetapi termasuk adik dari saya itu kaget sekali mendengar beritanya. Dia tidak mengalami keluhan selama ini, ia tiba-tiba dalam sekejap mengalami rasa sakit dan dalam periode rentang waktu hanya beberapa menit dia menghembuskan napas terakhir. Memang secara manusiawi sangat-sangat menyedihkan, siapapun itu, baik suami maupun istri, orang tua, anak-anak. Kalau kita mengalami peristiwa seperti itu, pasti kita sangat kecewa, pasti kita sangat sedih dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan bahwa baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Maka apa yang kita lakukan sudah diingatkan kembali oleh kita harus hidup lebih baik lagi dari hari-hari kita sebelumnya. Karena kita tidak tahu sedang apa dan dalam keadaan apa Tuhan akan memanggil kita. Tetapi sekali lagi sebagai umat yang percaya, yang saya dengarkan orangnya begitu gigih dan kuat bekerja, menyayangi keluarga dan sebagainya. Tuhan sudah mempermuliakannya, tempat yang baik untuknya sudah disiapkan oleh Tuhan di surga. Dan sekali lagi untuk Bapak Jerry, anak-anak jangan larut dalam duka cita, tetapi sekali lagi percaya kepada Tuhan bahwa tempat yang terbaik untuk mamanya Jerry Tuhan sudah siapkan. Sekali lagi juga saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kerukunan Masyarakat Batu Talu yang ada di Simbuang Mepak ya, dan juga yang ada di tempat ini, mari kita terus saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lainnya dalam suka maupun duka, karena sekali lagi kita tidak tahu saat kapan dan di mana Tuhan akan memanggil kita. Tetapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Karena itu mari kita terima dengan lapang dadang semua peristiwa iman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Akhir kata sekali lagi sebelum saya menutup ini, saya menyampaikan kepada warga Kembat yang ada di wilayah Bukit Batu ya, yang ada kewajiban kita sebagai anggota Kerukunan Masyarakat Batu Talu ya, kita menyayangi kerukunan kita dan mari kita melestarikan kerukunan kita untuk terus saling mendukung dalam kondisi-kondisi terutama pada saat seperti ini. Saya jalan tadi baru masuk di lorong dan sebagainya, sangat banyak orang yang hadir, itu berarti terlalu banyak dan banyak orang yang mencintai saudara saya, adinda saya Mama Jerry.
dan beberapa tempat. Saya mohon maaf, saya baru sempat hadir pada malam hari ini karena saya berkeliling. Ya, saya berkeliling mengunjungi anggota Kembat yang 4 orang bersama-sama dipanggil di tanggal 14-15, sehingga saya harus berbagi waktu setiap malam untuk mengunjungi saudari dan saudara saya mengalami duka cita. Akhir kata, selamat jalan untuk adinda saya Mama Jerry. Opuang tunduikan, labi-labi tundui tu papa anak Jerry, sisola anakna, dan renden milimanna to kipoadi tamainan marendengmu ia motu surga mamali. Selamat malam, salam sehat, salam damai untuk kita sekalian. Sukawa dari Kerukunan Masyarakat Batu Talu ucapkan terima kasih. Ucapan berlangsungkawa yang kedua dari RT 02 kepada Bapak atau Ibu yang mewakili, disilakan. Selamat malam, salam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Depas Gereja Katolik Rasul Nipa Antang, yang saya hormati ketua-ketua rukun yang ada pada malam hari ini, yang saya hormati ketua-ketua kerukunan yang ada pada malam hari ini, yang saya hormati seniorku mantan RW dan RT yang ada pada malam hari ini. Izinkan saya mewakili pemerintah setempat mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas terpanggilnya atau berpulangnya ibu orang tua almarhum, dengan hormat saya sebut namanya Margareta Mesa atau yang sering kita kenal Mama Jerry. Semoga almarhum Mama Jerry ditempatkan di sisi kanan Tuhan, sebab orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan tempat yang terbaik atau yang terindah di sisi kanan Tuhan. Karena Mama Jerry saya kenal orangnya baik, sabar dan murah senyum. Buat rumpun keluarga Bapak Jerry dan anak-anak yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan yang sejati, karena rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan tetapi rencana damai sejahtera. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam. Kepada RT 02 diucapkan terima kasih kembali. Ucapan belasungkawa yang ketiga dari kaum Ibu Katolik Rukun Santa Monica, kepada Ibu disilakan. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang hadir dalam ibadat tirakatan pada malam hari ini, serta seluruh rumpun keluarga yang mengalami duka, terkhusus Bapak Jerry, Siani, Jerry dan juga Rafael. Izinkan saya mewakili teman-teman KIK, kaum Ibu Katolik Rukun Santa Monica, menyampaikan duka yang sangat mendalam atas kepergian kakak, sahabat, dan saudari kami yang dengan hormat saya sebut namanya Ibu Margareta Mesa. Beliau adalah anggota aktif di KIK Rukun Santa Monica, baik itu di dalam kegiatan doa dan juga pelayanan, yaitu pelayanan KOR. Sedikit saya bercerita pengalaman saya dengan beliau. Kami sama-sama di Suara orang yang mau belajar dan tekun untuk mengetahui sesuatu. Kami sangat kehilangan, tapi kami percaya bahwa saudara, sahabat kami ini sudah berbahagia dengan para kudus di surga. Untuk keluarga yang ditinggalkan, tetaplah berpengharapan dalam Tuhan, karena hidup Ibu Margareta Mesa bukan dilenyapkan tetapi diubahkan.
Sekali lagi saya ingin menyampaikan untuk mewakili ibu-ibu KIK Santa Monica, selamat jalan saudara, kakak, dan sahabat kami Ibu Margareta Reza. Tuhan Yesus dan Bunda Maria menyambutmu di surga. Selamat malam. Kepada Ibu Maria dari yang ketiga, ibu-ibu yang mewakili ucapan belasungkawa pada malam hari ini, diucapkan banyak terima kasih. Kita lanjutkan ucapan belasungkawa yang keempat dari keluarga Bangak kepada bapak atau ibu yang mewakili, disilakan. Shalom. Selamat malam, salam damai dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya mewakili pengurus Persekutuan Keluarga Bangak yang ada di Makassar dan di kampung. Sebenarnya ketua umum kami yang akan menyampaikan, tapi kebetulan dia akan mewakili keluarga kakak saya, Ibu Teresa Limbo, dan pada malam hari ini diberi kesempatan kepada saya. Yang saya hormati pengurus Depas Kuasi Paroki Santo Petrus Rasul Antang, yang saya hormati pengurus wilayah 2 Kuasi Santo Petrus Rasul Antang, yang saya hormati pengurus rukun Santa Monica, yang saya hormati ketua kerukunan masyarakat Batu Tallu Simbuang, yang saya hormati ketua kerukunan ketua begitu menyakitkan kami keluarga. Kami sangat merasa kehilangan karena tidak pernah mendengar berita sakitnya atau keluhannya. Begitu mendengar telepon bahwa saudari kami Mama Jiri sudah dipanggil Tuhan, kami keluarga Bangak tidak percaya bahwa itu mungkin tidak benar karena kehendak Tuhan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kami pengurus Persatuan Keluarga Bangak menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya saudari kami yang dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Margareta Mesa, yang sehari-harinya kami siapa Mama Jiri. Kami dari keluarga Bangak tidak mampu berbuat sesuatu untuk meringankan keluarga kami di sini, tapi kami hanya berdoa semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan dan serta pengguruan yang dari Tuhan sendiri. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang mewakili keluarga Bangak, diucapkan terima kasih kembali. Ucapan belasungkawa yang terakhir dari paduan suara Glory kepada Bapak yang mewakili, disilakan. Anggota kor kantate na Glory. Karena ya teh silu ta malam na tambay penguntua, talu tu silu na jadi anggota kantate. Dewan Stasi Antang yang saya hormati, Ketua Wilayah 1-2 yang saya hormati, Ketua Rukun dan Pengurus Rukun Santa Monica yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang hadir meringankan duka yang dialami oleh keluarga yang saya hormati, perkenankan kami mewakili seluruh anggota paduan suara
Glory yang terdiri dari 3 rukun, rukun Santa Monica, rukun Santo Joachim, dan rukun Santo Gregorius Agung, Cantate Dominum. Suka memuji Tuhan. Menyatakan bahwa apa yang dialami oleh Bapak Jerry, anak-anak dan seluruh keluarga, juga itu kami sangat rasakan dan kami mengalami. Kenangan lasipaka borok tongan komi susi aku umpaka borok komi la tontong komi sipaka borok kami pogo itu perintahku kesana komisi ulu kami boleh ke perintahku inde marah tolong naik katandang kumua anak gurungku komi ketontong ko misi kamasea. Ya, angkat. Ada suara? Dari mana? Pira tanpa dari telinga, tapi Pira 50 satu kali 50 60 dari kami 70 masih satu kali 70 kota lesok kapan nah, sorong kiri kita relma kanan kiri ya 70 50 pisang 50 75 penduan 75 ya pentalun yang penting mupeoli wiki ya raka mak pentalun nah tatawai kita angkat. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya berdiri di sini mewakili keluargaku yang berduka saat ini. Yang terhormat Bapak Martinus Upa selaku perwakilan dari Depas Kuasi Paroki Santo Petrus Rasul Antang, sekaligus sebagai ketua wilayah 1 yang kami hormati segenap ketua-ketua rukun, ketua-ketua wilayah yang sempat hadir beberapa malam hari ini, 3 malam berturut-turut hingga pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta serta majelis yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu ketua-ketua kerukunan yang hadir pada malam hari ini, kepada kelompok-kelompok kategorial juga yang hadir selama 3 malam berturut-turut tempat ini, pemerintah setempat yang berkenan hadir juga di dalam pelataran duka pada malam hari ini. Seperti yang dikatakan para pembawa atau yang memberikan sambutan terdahulu dari beberapa malam yang lalu, saya juga mau mengulas bahwa kepergian keluarga kami, anak kemanakan kami ini
ini memang di luar dugaan secara tiba-tiba, karena beberapa hari memang kita masih bercengkrama. Bahkan kalau saya sendiri terakhir ya waktu minggu lalu masih mengantar bapak orang tua kekasih di dalam acara seminar lansia di gereja Paroki Telok. Datangnya memang kematian itu kita tidak dapat prediksi. Pastinya kehilangan orang yang sangat disayang, apabila yang perginya secara mendadak itu membuat hati pilu, membuat hati ini terasa sakit yang ikhlas untuk merelakan kepergiannya. Makanan yang disajikan almarhumah pada siang hari itu, pada malam hari itu mungkin masih hangat diraba oleh keluarga, sementara yang menyajikan sudah kaku, dingin. Inilah yang membuat kami keluarga tak mampu berdaya untuk menyampaikan informasi duka ini. Tetapi berita duka ini sudah tersebar ke segenap keluarga, baik ke kampung halaman dan segenap keluarga, sehingga keluarga bisa datang mengetahui dan datang berkumpul bersama-sama di rumah duka ini. Bahkan keluarga tidak mampu menyiapkan segala persiapan untuk persiapan ibadah setiap malam. Itu semua berkat bantuan daripada keluarga, tetangga, dan handetolan lainnya. Oleh sebab itu, perkenankan saya mewakili keluargaku yang berduka mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Rukun Monika yang begitu tanggap sejak kematian kemanakan kami, sudah mengambil bagian untuk mengarahkan bantuan. Juga tak lupa kepada segenap keluargaku yang datang dari kampung halaman untuk datang berbagi duka bersama kami di dalam rumah, di dalam keluarga kami di sini. Seperti kata atasan kami, sekali lagi kami mohon maaf dan kita tetap mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk tetap hadir bersama-sama kami pada acara pelepasan jenazah besok. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu, agar Engkau menerima arwah dari orang tua kami, Ibu Margareta Mesa, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga doa-doa kami, doa keluarga yang hadir pada saat ini menjadi jaminan keselamatan bagi orang tua dan bagi saudara kami kepadamu yang telah Engkau satukan di dalam surga. Walaupun mereka dalam kesedihan, dalam duka cita, tetapi keluarga di tempat ini mensyukuri berkat yang Engkau nyatakan kepada mereka, sehingga pada malam hari ini mereka menyediakan makanan dan air minum yang akan kami satukan dan kami santap bersama dengan tubuh kami. Untuk itu, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, sucikan dan kuduskan makanan ini, kiranya menjadi obat kekuatan bagi tubuh dan jasmani kami untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami di dunia ini, dan menjadi saluran berkat yang masuk dalam rumah tangga di tempat ini bagi seluruh saudara kami yang menyediakannya, oleh karena mereka menyediakannya dengan sukacita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi semua rencana yang akan dilalui oleh keluarga di tempat ini dalam menguburkan orang tua terkasih kami ini besok, agar Engkau memberikan segala kemudahan sehingga apa yang direncanakan oleh keluarga boleh berjalan dengan baik. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami juga mampu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ini doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemana nih? Ke bawah.
Dia kalau mungkin kami bagi pemula di sini om kok separuh langsung lagi. Siapa kalian politik? Ayo ke atas dulu. Ambil dia nana, ambil dia. Kan mau ke tempatnya mau maju. Dari ujung mana? Sini baru. Ini. Masuk dalam sini. Mana anak tadi itu? Iya. Dapat je. Tadi, dia siap. Ada yang bagian muka? No, abang. Oscar. Ibu-ibu nih tapi yang kamera.
Nena. Natira ko eh. Bisa na. Bisa na. Iya. Kita kalau lumah mah? Kita kalau lumah mah? Iya, perlu mengudi. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.